Kita semua pasti tahu benda ini kan? Sekotak susu yang mungkin sekarang lagi ada di kulkas Anda. Tapi pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya proses pembuatannya? Apa aja yang dibutuhin buat bikin satu kotak susu ini dari nol? Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng. Eits, tapi kita bukan ngomongin harga di supermarket ya. Yang kita maksud adalah berapa biaya untuk membangun satu lini produksi lengkap, bener-bener dari nol, dari air mentah sampai jadi susu kotak yang siap dijual. Coba tebak, kira-kira butuh modal berapa? $343.870. Kalau dirupiahkan, itu lebih dari 5,5 miliar. Wow, dan ini bukan angka karangan loh, ini adalah total biaya dari sebuah penawaran resmi untuk lini produksi susu aseptik. Gila kan? Pertanyaannya, duit sebanyak itu larinya kemana aja? Oke, sekarang kita bakal jadi detektif. Tugas kita adalah melacak kemana perginya setiap rupiah dari total 5,5 miliar tadi. Kita akan telusuri perjalanannya dari tangki pertama sampai jadi susu kotak. Siap? Ayo kita mulai investigasinya. Hal pertama yang harus kita tahu, dan ini mungkin mengejutkan, pabrik susu itu mulainya bukan dari susu. Justru sebelum kita menyentuh susunya sama sekali, kita harus membangun fondasi yang sempurna. Dan fondasi itu adalah kebersihan. Semuanya dimulai dari air. Yup, benar banget. Jadi langkah paling awal itu bukan soal susu, tapi soal mengubah air biasa jadi air super murni. Kenapa? Karena air ini nantinya dipakai buat semuanya, buat membersihkan mesin, buat proses produksinya sendiri. Jadi airnya harus benar-benar steril. Nggak usah pusing sama detail teknisnya, coba lihat perjalanannya aja. Di awal, air mentah masuk ke tangki biasa ini, harganya sekitar $3.350, standar lah ya. Tapi dari situ, airnya dialirkan ke mesin canggih ini, namanya RO atau reverse osmosis. Dan harganya tiba-tiba lompat jadi $13.080. Jauh banget kan bedanya? Disinilah proses pemurniannya terjadi. Jadi, reverse osmosis itu apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin filter air minum di rumah Anda. Nah, mesin ini tuh versi raksasanya, versi super canggih yang jauh lebih kuat. Hasilnya adalah air yang bener-bener murni, bebas dari kotoran sekecil apapun. Oke, airnya udah murni. Terus, gimana cara mastiin semua pipa dan tangki di pabrik itu juga steril? Nah, disinilah mesin cuci piring raksasa ini beraksi. Namanya sistem CIP atau Clean in Place. Harganya hampir $12.000. Ini membuktikan kalau urusan kebersihan di industri makanan itu investasinya nggak main-main. Nah, fondasi kebersihan udah beres. Air udah murni, pabrik udah siap dibersihkan secara otomatis. Sekarang, baru deh kita sambut bintang utamanya, susu. Disinilah transformasinya dimulai. Jadi, begitu susu mentah dari peternakan tiba, langkah pertamanya adalah pembersihan. Susu dimasukkan ke mesin yang namanya Milk Clarifier. Harganya $9.250. Mesin ini muter kenceng banget, 7.000 RPM. Itu lebih kenceng dari putaran mesin mobil loh. Tujuannya untuk memisahkan kotoran-kotoran padat terkecil yang mungkin ikut terbawa. Ini nih, langkah yang mungkin nggak Anda duga. Ternyata susu itu perlu dideodorisasi. Mesin seharga $5.100 ini tugasnya menyedot uap air berlebih dan bau-bau yang nggak diinginkan, misalnya dari pakan sapinya. Tujuannya biar rasa susu selalu segar dan konsisten, nggak berubah-ubah. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa susu kotak kalau didiamkan nggak ada lapisan krim di atasnya? Nah, ini dia jawabannya, mesin homogenizer. Anggap aja ini blender super kuat yang menghancurkan gumpalan-gumpalan lemak jadi super kecil. Biar nyampur rata di dalam susu. Dan nggak bisa lagi. Dan blender super ini harganya nggak murah loh, lebih dari $10.000. Jadi cuma untuk menciptakan tekstur susu yang lembut dan halus seperti yang kita kenal, butuh satu mesin khusus dengan investasi yang lumayan besar. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari semua proses ini. Bagian paling krusial, paling penting, dan ya, tentu saja paling mahal. Inilah tahap yang memastikan susu bisa awet berbulan-bulan dan aman untuk diminum. Selamat datang di benteng sterilisasi. Kunci dari semua ini adalah satu kata, aseptik. Artinya bebas dari kontaminasi. Bebas dari bakteri, virus, atau mikroorganisme apapun. Titik. Dan untuk menciptakan kondisi yang super steril ini, baik untuk susunya maupun untuk kemasannya, butuh teknologi yang harganya selangit. Inilah jagoannya, mesin Q-tube sterilization.
Cara kerjanya, susu dipanaskan super cepat sampai suhu yang sangat tinggi buat membunuh semua bakteri, terus langsung didinginkan lagi secepat kilat. Dan coba lihat harganya, $46.900. Satu komponen ini saja yang fungsinya murni untuk keamanan, harganya sudah ratusan juta rupiah. Nah, kalau tadi itu jagoannya, yang ini adalah superstarnya. Inilah mesin termahal dari semuanya, mesin pengemas karton aseptik. Tugasnya bukan cuma sekedar mengisi susu ke dalam kotak, tapi melakukan itu semua di dalam lingkungan yang 100% steril untuk memastikan nggak ada satupun kuman yang bisa menyelinap masuk. $120.000. Bayangkan, mesin ini saja harganya sudah lebih dari sepertiga total biaya seluruh lini produksi. Kenapa bisa semahal itu? Karena inilah titik paling kritis, momen di mana susu yang sudah steril bertemu dengan kemasan yang juga steril. Kalau di sini ada sedikit saja kegagalan, semua proses dari awal tadi bakal sia-sia. Oke, susu sudah aman tersimpan di dalam karton sterilnya. Proses yang paling menegangkan sudah lewat. Tapi, pekerjaannya belum selesai. Masih ada beberapa sentuhan akhir untuk mengubahnya menjadi produk yang kita kenal di rak toko. Ternyata, hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh, itu juga butuh mesinnya sendiri yang nggak murah. Mau menempelkan sedotan secara otomatis, butuh mesin seharga $15.000. Mau mencetak tanggal kedaluarsa, ada lagi mesin printernya, seharga $2.500. Setiap detail kecil yang memberi kita kenyamanan itu ternyata ada harganya. Jadi, setelah kita mengikuti semua perjalanannya, dari air mentah sampai sedotan tertempel, sekarang waktunya kita kembali ke pertanyaan awal dan menjumlahkan semuanya. Dan ini dia rinciannya. Kita bisa lihat dengan jelas pembagian biayanya. Urusan air dan kebersihan awal sekitar $32.000. Proses pengolahan susunya sendiri lebih dari $84.000. Tahap keamanan, yaitu homogenisasi dan sterilisasi, hampir $90.000. Dan juaranya, pengemasan aseptik dan sentuhan akhir mencapai $137.500. Kalau dijumlahkan, totalnya pas, $343.870. Jadi, apa pelajaran terbesar dari semua ini? Pertama, produksi makanan yang kita konsumsi setiap hari itu ternyata adalah industri yang sangat high-tech. Kedua, semua kenyamanan kecil seperti sedotan yang sudah menempel atau tanggal kedaluarsa yang jelas adalah hasil dari rekayasa yang rumit dan mahal. Dan yang paling penting, sebagian besar dari biaya ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah jaminan keamanan. Jadi, lain kali Anda mengambil sekotak susu, coba berhenti sejenak dan lihat lagi. Yang Anda pegang itu bukan cuma sekadar minuman, itu adalah puncak dari sebuah proses rekayasa yang luar biasa rumit. Bisa dibilang, Anda sedang memegang sebuah miniatur pabrik berteknologi tinggi di dalam kulkas Anda.